Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Senang sekali saya, Widya, bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan semua, Bapak dan Ibu, serta adik-adik yang saya sayangi. Kali ini kita akan menyaksikan bersama dokumentasi pelatihan gerakan Saka di Pati, Jawa Tengah, gelombang ke-10. Dan Alhamdulillah kali ini Pak Ansar berkesempatan untuk hadir pada pelatihan kali ini. Yuk kita cek bersama-sama. Kita sudah nanti petani bisa cerita juga banyak bibit di mana-mana, tapi pati hari ini di sini yang siap ada tanamannya, terus ada yang digantung-gantungkan pakai botol itu parfum urin. Kita bertani pupuknya dengan rumput, semprotnya juga dengan rumput, terus hamanya nggak nyemprot. Ini pokoknya metode bertani cukup dengan malas, gitu. Kalau selama ini bertani itu soro, rekoso. Nah dengan biosaka ini rumput nggak mengganggu, rumput dipanen, berarti kan sudah nggak mikirkan herbisida. Terus selama ini ada hama yang mengganggu harus di pestisida. Alhamdulillah pestisida itu ada residu, kita semprot sendiri, dimakan anak istri, dimakan orang-orang kota. Alhamdulillah rumah sakit kami semua, gitu kan. Kalau petani pasti mengakui itu. Ada nggak yang nyemprot pestisida satu jenis? Pokoknya campur-campur jadi satu tangki, gitu kan. Nah, gue tapi alhamdulillah hasilnya tidak bisa diekspor keluar sana, gitu kan. Itu harus kita refleksi bersama apa yang salah. Nah ternyata saya sempat berpikir kenapa ahli tidak mau mengakui biosaka itu organik. Akhirnya saya berpikir lagi, biosaka itu pertanian alami yang ternyata jauh lebih baik daripada organik. Nanti saya jelaskan, tapi yang jelas ini ada yang digantung-gantung itu untuk pengembalian tikus. Ini biar Nah, iya. Pak Parjo, monggo bisa cerita itu di sini sekarang sedang endemis apa dan kondisi pertanian di sini bagaimana dan jenengan ini bagaimana? Ya terima kasih. Ini hama tikus sekarang ini baru merajalela di desa saya, terutama itu membuat benih padi, terutama di selatan desa itu habis semua. Jadi tidak bisa dipakai untuk bibit. Akhirnya juga membeli di daerah Pati Utara, Margotuwu itu. Bahkan sekarang di Margotuwu kewalahan karena banyaknya permintaan, terutama di daerah Pati Selatan ini benih padi bibitnya habis dimakan tikus. Pak pasang apa Pak dan bagaimana? Saya ini kemarin mengapa kok saya taruh di karas, karena pada waktu itu di sawah saya itu terlalu banyak air sehingga tidak bisa membuat menyemai padi, sehingga saya taruh di sini. Setelah saya semai tidak ada hujan 2 minggu, sawah saya juga kering. tidak ada air. Ya. Di sini juga kemarin juga kekeringan. Alhamdulillah saya semprot dengan air pam ini dengan urin dan biosaka
alhamdulillah masih seperti itu. Dan tidak diganggu di bosnya. Kemarin itu ada sedikit, itu yang sebelah selatan itu ada yang kena, tapi sedikit sebelum saya pasangi. cerita gitu. Oh, entek ya. Akhirnya saya pasang itu. Alhamdulillah sampai sekarang itu kelihatan masih. Jadi parfum urin ya Pak berarti ya, parfum urin, dan juga kita semprot urin N level 1 Pak. Tidak hanya parfum urin untuk antisipasi. Itu pengalaman saya secara langsung, bahkan sudah 3 kali panen saya 0% untuk pestisida. Ini kemarin kan kemaraunya basah, itu bisa 3 kali panen saya, alhamdulillah ya, tanpa pestisida. Tapi saya untuk yang organiknya belum murni, pertama masih menggunakan fosfat, Pak. Jadi belum murni yang sekarang tidak berorganik. Jelaskan. Itu untuk parfum urin itu dari urin sapi yang masih ori, kemudian kita beri Baru lah ya, bau ya, masih bau, kita beri alkohol yang 70%. 5 liter 100 mili. Itu 5 liter urin 100 mili alkohol. Banyak dijadikan bahan pro kontra, kontroversi. Nyemprot kok hanya begitu, padahal saya sudah bagaimana mungkin mencari cara. Kalau hari ini ada drone yang harganya mahal, 1 hektar bisa 1 tangki, dianggap para ahli keren dan ahli transformasi teknologi ke modern. Nah, drone itu didorong oleh angin, hektar 1 tangki bisa, tergantung mengaturnya. Petani ngomong keren, para ahli ngomong keren, efisiensi dan efektif. Begitu saya mencari cara bagaimana kita nyemprot seembun mungkin dengan angin, alhamdulillah justru pertentangan di mana-mana, dianggap tidak mungkin dan lain-lain. Padahal ini apa bedanya sih? Yang satu jalan, yang satu pakai drone, pakai remote, sama-sama rata. Kalau nanti didorong angin, itu lebih rata lagi. Nah, memudahkan dan meringankan. Terus embun ini kalau disemprot rata, Wak. Kalau nggak percaya, itu nempel di daun, dia nggak jatuh, beda sama nyemprot basah. Dan setiap partikel embun yang kecil itu nempel, itu membawa partikel bahan aktif yang kita semprotkan. Jadi sebenarnya bukan hanya nyemprot biosaka, mau nyemprot apapun jenisnya sebaiknya embun. Racun ulat kalau nyemprotnya kopoh-kopoh, insya Allah nggak mati ya. Iya, karena dia ada jaringan tepi yang dia sangat responsif. Kalau dia terganggu, dia akan menutup porinya. Nah, kalau embun seolah-olah dia tidak terganggu, itu dia bisa langsung mati. Tapi ya karena mungkin targetnya adalah serapan pasar yang banyak, alhasil bagaimana laku sebanyak-banyaknya tanpa dipahamkan ke petani. Atau karena petani punya pemahaman nek ora okeh ora marem, nek ora promo ora puas, gitu enggak? Nah, jadi banyak hal ya. Tapi kenapa petani begitu? Karena tidak paham. Nah, harusnya dipahamkan oleh ahli. Jadi saya bukan ahli, tapi saya menjelaskan berdasarkan pengalaman. Jadi ini sharing pengalaman ya. Kalau biosaka itu bukan ahli pertanian, ya saya hanya provokator karena pengalaman, dan ya itu proses yang harus tak ceritakan. Jadi semakin embun itu semakin efektif, semakin mudah. Setelah ada urin parfum urin itu lebih mudah lagi. Tikus nggak mau, walang sangit bareng nggak mau, tanpa nyemprot. Nah, syaratnya itu Pak, harus diperhatikan tingginya parfum urin, jangan terlalu tinggi.
Soalnya kita mau blok areal, bukan udara yang tinggi. Jadi kalau posisinya pendek begini, itu aromanya nyebar ke bawah, nggak terbawa angin. Ada yang masang padi, parfum urinnya di atas tanamannya. Tikusnya kok masih masuk? Iya, wong aromanya terbawa angin. Jadi perlu diperhatikan tinggi dari pemasangan parfum urin. Nah, kalau dicapai, kalau bisa ya, kalau memungkinkan digantung ke pohonnya, digantung ke pohonnya. Kalau ini masih kurang rapat nih parfum urinnya, kalau itu cabai. Hah? Kalau itu dikasih parfum urin atau disemprot urin NRW1, insya Allah ngalet dia nggak mau. Tapi ini bisa kita lihat kacang, ada pohon bambu dan lain-lain. Kacang ini bisa jadi santapan, tapi ini nggak ada. Mungkin karena disemprot urin NRW1. Jadi urin NFL1 itu cukup efektif karena mengandung sulfur. Nanti di searching ada kandungan belerang atau sulfur di dalam urin sapi atau kambing itu. Dan aroma dari sulfur dan urin kambing ya maupun urin sapi itu tidak disukai tikus maupun hama yang lain. Mungkin itu ya tambahan sedikit ya. Ya. Nah kawan-kawan, demikian tadi adalah dokumentasi pelatihan gerakan Saka di Pati Jawa Tengah, gelombang ke-10. Dan itu tadi adalah sesi outdoor, jadi kita belajar bersama di kebun dan juga di kolam lele. Alhamdulillah banyak sekali paparan dari Pak Ansar yang bisa kita ambil manfaatnya.
Salah satunya adalah parfum urin. Di daerah Pati sendiri, parfum urin ini sangat banyak diminati, sangat mudah diterima oleh para petani. Dan ini saya tahu benar karena di beberapa wilayah yang saya ada teman, mereka dengan antusias mengikuti cara pemasangan parfum urin. Di lahan saya sendiri di salah satu daerah, itu ketika ada ibu-ibu yang matun mencabuti rumput, mereka bilang, "Mbak, ini kok sawah jenengan bisa bersih ya, tidak ada gigitan tikusnya kecuali sedikit-sedikit." Kemudian saya ceritakan tentang botol-botol yang digantung. Kan kelihatan itu ya, botol-botol yang digantung di lahan saya. Kemudian mereka bertanya, ibu-ibu itu apa Mbak? Itu parfum urin, Bu. Itu urin kambing dicampur dengan alkohol kemudian digantung-gantungkan di sawah. Alhamdulillah ternyata itu sangat mengurangi serangan tikus, juga serangan walang sangit dan hama klaper. Nah, alhamdulillah kemudian petani-petani di sekitar tempat saya menggarap lahan itu, mereka banyak yang mengikuti. Alhamdulillah teknologi yang sangat mudah, sangat murah, ini bisa bermanfaat untuk banyak petani. Demikian dulu dokumentasi sesi outdoor. Ini adalah part 1. Setelah ini saya akan buatkan lagi video part kedua yang ada materi di dalam ruangan bersama dengan Pak Ansar. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video yang pendek ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.